Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 11 IPA. Bagaimana kabarnya? Budini harap kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan kedua pada KD 3.2 yaitu tentang jaringan tumbuhan, hari ini Budini melanjutkan penjelasan tentang jaringan penyusun organ pada tumbuhan dan kultur jaringan. Jadi Budini jadikan satu saja. Lanjut saja ke penjelasan. Nah, apa sih itu jaringan? Masih ingat nggak? Jadi jaringan itu adalah kumpulan dari berbagai sel. Nah, kumpulan dari berbagai sel itu nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan tumbuhan terbentuk dari sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, serta melaksanakan tugas tertentu. Kumpulan beberapa jaringan yang menjalankan suatu fungsi khusus disebut dengan organ. Nah, yang akan Budini jelaskan di sini, organ pada tumbuhan ini ada lima pokok. Yang pertama ada akar atau radik, kemudian batang atau kaulis, daun atau folium, bunga atau flos, yang terakhir, yang kelima itu adalah buah dan biji. Yang pertama, akar atau radik. Organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah, meskipun ada beberapa juga akar yang berada di permukaan tanah. Jadi nggak hanya di dalam tanah, tapi juga ada yang di permukaan tanah. Kemudian akar ini berasal dari akar lembaga atau biasa disebut dengan radikula. Kemudian berkembang dari meristem apikal di ujung akar yang dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Jadi Budini garis bawahi, akar berkembang dari meristem apikal. Nah, di sini pembelahan meristem apikal ini dibedakan menjadi tiga. Ada zona pemanjangan sel atau akar dewasa kalau digambar, kemudian zona diferensiasi sel atau akar tumbuh, kemudian ada zona pendewasaan sel atau sel membelah. Nah, di sini Budini sudah menyajikan ilustrasi dari penampang akar. Jadi mulai ada akar samping, perikambium, epidermis, rambut akar, kortek, endodermis, floem, xilem, kemudian silinder pusat dan tudung akar. Nah, di sini akar tumbuhan ini tersusun oleh beberapa jaringan. Apa saja sih jaringan yang menyusun akar? Nah, jaringan yang menyusun akar itu ada 4, ada epidermis, kortek, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Epidermis di sini terdiri atas satu sel, kemudian susunan selnya itu rapat, dan dinding selnya itu tipis sehingga mudah dilewati oleh air. Selanjutnya ada kortek, di sini terletak di bawah endodermis. Nah, selnya itu tersusun berlapis-lapis, kemudian sel-selnya tidak tersusun rapat, sehingga memiliki banyak ruang antar sel dan dinding selnya tipis. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis di sini adalah pemisah antara kortek dengan silinder pusat. Nah, endodermis ini berupa satu lapis sel, kemudian tersusun atas satu sel. Maaf, Budini ulangi lagi, tersusun atas satu sel, kemudian susunannya rapat dan dinding selnya ini mengalami penebalan gabus dari suberin dan kutin. Selanjutnya ada stele atau silinder pusat. Di sini merupakan bagian terdalam dari akar. Nah, silinder pusat ini terdiri atas berbagai macam jaringan. Apa aja jaringannya? Yang pertama ada perisikkel atau perikambium. Itu merupakan lapisan terluar dari stele dan terletak di sebelah dalam endodermis. Jaringan perisikkel ini tersusun atas sel-sel parenkim yang menebal dan memiliki fungsi untuk membentuk cabang akar dan berperan dalam pertumbuhan sekunder. Selanjutnya ada berkas pengangkut. Ya, berkas pengangkut masih ingat kan ya, berupa xilem dan floem, dan fungsinya juga masih ingat kan tentunya kalau xilem tuh mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Kemudian kalau floem itu mengangkut atau mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tanaman. Selanjutnya ada empulur. Empulur di sini terdiri atas parenkim dan terletak di bagian paling dalam atau di dalam berkas pengangkut. Nah, di sini Budini sudah menyediakan atau menampilkan
tabel perbedaan antara struktur akar dikotil dan monokotil. Nah, di sini ada pembedanya berupa silem, floem, empulur, perisikl, dan kambium. Kalau yang silem, yang akar dikotil itu bentuknya tuh bintang, di pusat tersusun radial atau membentuk jari-jari bersama dengan floem. Kemudian kalau silemnya akar monokotil itu berdekatan dengan floem. Kemudian kalau floem itu kalau di akar dikotil itu letaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh silem dan dipisahkan oleh kambium. Jadi tipenya kolateral terbuka. Kemudian kalau yang akar monokotil, floemnya itu letaknya berdekatan dengan silem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Tipenya yaitu kolateral tertutup. Kalau tertutup itu tidak dipisahkan oleh kambium, jadi langsung silem floem. Dan kalau dikotil itu tuh ada pemisahnya antara silem dan floem, yaitu berupa kambium. Atau disebut juga dengan tipe kolateral terbuka. Selanjutnya ada pembedanya itu adalah empulur. Di sini kalau akar dikotil ini tidak ada atau ada itu tapi kecil. Nah, kemudian kalau akar monokotil itu ada dan kadang itu berkembang menjadi sklerenkim. Selanjutnya, pembeda selanjutnya yaitu perisikl. Kalau akar dikotil itu membentuk cabang akar dan meristem sekunder. Sedangkan kalau akar monokotil itu perisiklnya itu hanya membentuk cabang akar saja. Selanjutnya kalau kambium di akar dikotil itu ada karena tipe kolateral terbuka. Kemudian kalau di akar monokotil itu tidak ada. Nah, ini gambar dari penampang melintang akar dikotil dan monokotil. Nah, ini maksudnya berbentuk radial itu seperti bintang itu seperti ini. Kemudian antara silem dan floemnya tadi dipisahkan oleh kambium. Kalau monokotil itu enggak ada kambium. Selanjutnya ada batang atau kaulis. Di sini pada umumnya batang itu terletak di atas tanah dan tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Kemudian biasanya berbentuk bulat dan berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan itu tetap bisa berdiri dengan tegak. Adapun jaringan yang menyusun batang itu ada 3. Yang pertama ada epidermis, korteks, dan stele. Yang pertama epidermis. Di sini epidermis ini tersusun oleh satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding luarnya mengalami penebalan dari kutin yang biasa disebut dengan kutikula. Selanjutnya pada tumbuhan berkayu yang sudah tua, ini terdapat kambium gabus. Nah, jadi ada juga nih kalau derivat dari epidermis yang terletak di batang itu nantinya akan berupa lentisel, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Selanjutnya ada korteks. Di sini korteks pada batang ini mengandung amilum dan tersusun oleh sel-sel parenkim, kolenkim, serta sklerenkim. Nah, pada tanaman monokotil, korteks ini hampir tidak ada. Jadi tidak bisa dibedakan antara korteks dengan stele. Selanjutnya ada stele. Nah, di sini terdiri atas perisikl yang bersifat meristematik, artinya selalu membelah, kemudian sel parenkim, kemudian serta berkas pengangkut berupa silem dan floem. Selanjutnya ada perbedaan struktur batang dikotil dan monokotil. Jadi pembeda untuk korteks batang dikotilnya itu terdiri atas beberapa lapis sel parenkim. Kalau monokotil itu parenkimnya itu berkesinambungan sampai pada bagian tengah batang. Selanjutnya kalau bagian endodermis, kalau batang dikotil itu terlihat sebagai lapisan sel kompak bergelombang. Sedangkan kalau batang monokotil dia tidak tampak. Selanjutnya perisikl pada batang dikotil itu terdiri atas parenkim dan sklerenkim. Sedangkan kalau pada batang monokotil itu tidak terdiferensiasi atau tidak membelah. Selanjutnya pembeda selanjutnya yaitu berupa jari-jari empelur. Kalau batang dikotil itu berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut. Sedangkan kalau batang monokotil itu tidak ada. Selanjutnya pembeda selanjutnya yaitu berupa empelur. Kalau batang dikotil itu merupakan parenkim sentral yang terletak di tengah batang dan pada batang tua itu tidak ada empulurnya. Kemudian kalau batang monokotil itu tidak ada empulur. Kemudian tipe berkas pengangkutnya kalau batang dikotil itu adalah kolateral terbuka.
kemudian tersusun dalam lingkaran, ukurannya seragam, dan terdapat parenkim floem. Kemudian kalau batang monokotil itu tipe berkas pengangkutnya itu berupa kolateral tertutup atau konsentris amfifasal. Kemudian tersusun tersebar dan ukurannya semakin tengah semakin kecil. Selanjutnya kalau batang dikotil terdapat kambium, kalau batang monokotil tidak ditemukan kambium. Nah ini nih perbedaan penampang melintang batang dikotil dan monokotil. Ya, ini yang B ini adalah yang monokotil, sedangkan yang A ini adalah yang dikotil. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah daun atau folium. Di sini bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Kemudian daun ini melekat pada buku-buku batang tumbuhan. Selanjutnya, daun lengkap itu memiliki pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau retiolus, dan helaian daun atau lamina. Nah, adapun penyusun dari jaringan penyusun daun itu ada epidermis, kemudian mesofil, berkas pengangkut, dan jaringan tambahan. Yang pertama itu ada epidermis. Jadi epidermis ini merupakan lapisan terluar daun. Masih ingat ya, kalau epidermis itu pasti letaknya paling luar. Nah, di sini pada umumnya terdiri atas satu sel. Kemudian dinding selnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau lignin. Nah, epidermis pada daun ini terdiri atas dua bagian, yaitu epidermis atas dan bagian bawah. Nah, pada umumnya epidermis atas itu lebih tebal dibanding epidermis bawah. Karena kenapa? Karena dilapisi oleh kutikula untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Jadi perbedaan antara epidermis atas dan epidermis bawah. Selanjutnya ada mesofil. Di sini mesofil ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, mesofil pada daun dikotil terdiri atas parenkim polisade atau jaringan tiang dan parenkim spon atau jaringan bunga karang. Kemudian kalau daun monokotil itu hanya ditemukan parenkim spon atau bunga karang. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau mesofil di tanaman dikotil itu terdiri atas parenkim polisade dan spon. Kalau monokotil itu hanya parenkim spon saja. Selanjutnya ada berkas pengangkut berupa silem dan floem yang letaknya itu di tulang daun, cabang daun, dan urat daun. Selanjutnya ada jaringan tambahan. Di sini jaringan tambahan ini berupa sel-sel kristal dan kelenjar. Nah, berikut merupakan penampang daun monokotil dan daun dikotil. Diingat-ingat kalau monokotil mesofilnya ini terdiri atas parenkim spon atau bunga karang. Sedangkan kalau tumbuhan dikotil, mesofilnya itu terdiri atas parenkim polisade dan parenkim spons. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada bunga atau floss. Nah, di sini bagian bunga ini terdiri atas bagian steril dan fertil. Bagian steril ini terdiri atas ibu tangkai bunga atau pedunculus, kemudian tangkai bunga pedicellus, kemudian dasar bunga reseptakel, kelopak bunga kalik, daun pelindung bractea, daun tangkai bracteola, daun kelopak sepal, dan mahkota petal. Kemudian kalau bagian fertil itu terdiri atas benang sari dan putih. Nah, ini bagian-bagian dari bunga. Ada petal, reseptakel, ovul, sepal, ovari, stel, stigma, kemudian filamen, anter. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari bunga. Nah, daun mahkota dan daun kelopak ini terdiri atas sel-sel parenkim. Daun mahkota memiliki epidermis berupa tonjolan yang disebut dengan papila. Kemudian epidermis pada daun kelopak ini dilapisi oleh kutin, stomata, dan trikoma. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Kemudian tangkai sari ini tersusun atas jaringan parenkim dan jaringan epidermis. Kemudian putih terdiri atas ovarium atau bakal buah, tangkai putih, dan kepala putih. Di dalam ovarium terdapat satu atau lebih dari satu ovulum atau biasa disebut dengan bakal biji. Nah,
Di sini kepala sari ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis. Di sini adalah lapisan terluar dari satu lapis sel yang terdiri atas satu lapis sel dan berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ada endotesium, itu merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam epidermis. Kemudian ada lapisan tengah yang merupakan lapisan yang terletak di sebelah dalam endotesium yang terdiri atas 2-3 lapis sel. Kemudian ada tapetum, itu merupakan dinding terdalam dari kepala sari dan berkembang mencapai maksimum itu pada saat terbentuk serbuk sari tetrat atau 4 mikrospora haploid. Selanjutnya, bagian-bagian dari ovulum atau bakal biji, ini ada megasporium, megasporangium, itu merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari megaspora. Kemudian ada nukleus, itu merupakan jaringan yang menyelubungi kandung lembaga. Kemudian integumen, integumen itu adalah jaringan yang menyelubungi nukleus. Selanjutnya ada funiculus, itu merupakan tangkai yang mendukung bakal biji dan memiliki fungsi untuk melekatkan bakal biji pada plasenta. Selanjutnya ada buah dan biji, di mana buah ini merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, dan buah ini biasanya membungkus dan melindungi biji. Selanjutnya, buah terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Yang pertama adalah lapisan luar, biasa disebut dengan exocarp, di mana atau biasa disebut juga dengan kulit buah. Nah, kulit buah ini pada tumbuhan ada yang keras dan ada juga yang lunak. Kemudian kulit buah pada buah kering itu umumnya keras, contohnya itu buah kacang. Selanjutnya kacang tanah ya. Selanjutnya ada juga yang memiliki exocarp tipis atau lapisan luarnya itu tipis, misalnya itu buah tomat. Nah, exocarp ini terdiri atas jaringan epidermis dan hipodermis dengan dinding sel tebal. Selanjutnya ada lapisan tengah atau biasa disebut dengan mesokarp. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasa disebut dengan daging buah. Contohnya itu pada buah mangga. Nah, lapisan tengahnya itu berupa daging buah. Nah, mesokarp ini tersusun atas jaringan parenkim. Tentunya ya parenkim penimbun, karena kan dapat dimakan. Selanjutnya ada lapisan dalam atau endokarp. Endokarp ini merupakan lapisan paling dalam yang melindungi biji. Endokarp ada yang tebal, ada yang keras. Misalnya ini pada buah kelapa. Endokarpnya itu tersusun atas beberapa lapis jaringan epidermis dan kadang tersusun atas jaringan sklerenkim. Nah, ini lapisan kulit luar. Kalau di kelapa ya ini epikarpnya itu kulit luar, kemudian mesokarpnya itu berupa serabut, endokarpnya itu berupa tempurung, kemudian endospermnya itu berupa daging buah, testa atau kulit daging buah, ini yang bagian ini, kemudian air kelapa. Ini bagian dari buah kelapa. Selanjutnya, pada tumbuhan berbiji, biji ini kan merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada kulit biji, kemudian ada tali pusar atau tangkai biji, dan inti biji atau isi biji. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari biji. Ada pusar biji. Nah, di sini. Selanjutnya ada tali pusar, inti biji, dan yang terluar itu adalah kulit biji. Selanjutnya, ini ada kultur jaringan. Jadi sebelum Budini jelaskan ke kultur jaringan, yang harus diketahui itu adalah sifat sel tumbuhan terlebih dahulu sebagai teknik kultur jaringan. Nah, di sini sel tumbuhan itu memiliki sifat autonom dan totipotensi. Autonom ini berarti dapat mengatur aktivitas hidupnya sendiri. Kemudian kalau totipotensi ini adalah kemampuan sel tumbuhan untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Nah, kalau tadi Budini sudah menyinggung tentang sifat sel tumbuhan yang mendasari pelaksanaan teknik kultur jaringan. Sekarang apa sih itu kultur jaringan? Nah, di sini kultur jaringan ini merupakan
Cara perbanyakan tumbuhan secara in vitro dengan cara mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti sel, jaringan, atau organ tumbuhan, serta menumbuhkan pada medium buatan secara aseptis, artinya bebas hama, agar bagian-bagian tanaman tersebut itu dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Nah, kultur jaringan ini dilakukan di dalam laboratorium khusus yang steril tentunya. Karena kenapa kalau tidak steril, takutnya medium untuk menumbuhkan kultur jaringan yang kita inginkan kan tumbuh tanaman. Nah, itu kalau misal tidak steril, itu akan yang tumbuh itu bukan tanaman, melainkan jamur. Nah, itu mengapa harus dibutuhkan laboratorium yang steril. Nah, selanjutnya ada bagian kecil dari tanaman, itu berupa sel, jaringan, dan organ yang digunakan dalam kultur jaringan yang biasa disebut dengan explant. Jadi, Budini ulangi lagi, explant itu adalah bagian kecil dari tanaman yang digunakan dalam kultur jaringan. Nah, explant itu yang diambil itu adalah bagian yang masih muda, artinya primordial, masih membelah. Kemudian sel-selnya itu bersifat meristematik dan mengalami proses diferensiasi. Selanjutnya, tujuan dari kultur jaringan. Yang pertama tentunya menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak, menghasilkan tanaman yang bebas penyakit, melestarikan tanaman langka, mempertahankan sifat-sifat tanaman induk, dan menghasilkan varietas tanaman baru dengan teknik kultur fusi protoplas. Adapun tahapan-tahapan teknik kultur jaringan, yang pertama itu adalah tahapan persiapan atau sterilisasi explant. Nah, pada tahap ini dilakukan pembuatan medium tanam dan sterilisasi alat. Jadi, tadi Budini sudah singgung, kenapa harus steril? Takutnya bukan tanaman yang tumbuh, tapi jamur yang tumbuh nantinya. Nah, medium tanam itu berupa medium agar-agar yang biasanya diberi tambahan unsur makro dan mikro, kemudian asam amino, vitamin, gula, serta hormon pengatur tumbuh. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk sterilisasi medium itu adalah autoclave. Jadi untuk membasmi bakteri dan jamur. Selanjutnya, tahap kedua itu adalah tahapan inokulasi. Tahap inokulasi itu adalah penanaman explant. Nah, tentunya dilakukan di laminar airflow atau LAF, atau biasa disebut juga dengan ruangan tertutup dan biasanya itu terbuat dari kaca. Selanjutnya ada tahapan subkultur. Nah, di sini setelah terbentuk calon tumbuhan atau akar atau tunas, dilakukan pemindahan ke medium yang baru. Jadi kalau sudah tumbuh, itu nantinya akan dipindahkan ke medium yang baru. Tentunya komposisi hormon dalam medium tanam yang baru itu biasanya berbeda dengan komposisi hormon pada medium yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya, hasil kultur ini dapat berupa tunas dan kalus. Nah, apa sih itu kalus? Kalus ini adalah massa sel yang tidak terdiferensiasi. Selanjutnya, kalus ini akan dipindahkan ke dalam medium yang diberi hormon auksin dan hormon sitokinin yang seimbang. Apa sih itu hormon auksin? Hormon auksin itu adalah hormon pertumbuhan. Sama, sitokinin itu juga hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Selanjutnya ada tahapan aklimasi atau tahapan terakhir dari kultur jaringan. Nah, bibit tanaman yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan ini berupa tumbuhan yang berukuran kecil, yang biasa disebut dengan plantlet. Nah, kemudian plantlet ini harus diaklimatisasi sebelum dipindahkan di lahan tanam. Nah, aklimatisasi ini dilakukan agar plantlet beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya ada beberapa faktor penentu kultur jaringan. Yang pertama itu explant yang digunakan. Jadi meliputi jenis tanaman, jenis jaringan, ukuran explant, dan kondisi tanaman induk, kemudian genetik explant dan musim. Selanjutnya ada perbandingan komposisi senyawa kimia dalam medium. Jadi itu harus diperhatikan perbandingannya. Kemudian selanjutnya ada kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan seperti cahaya, suhu, kelembapan, pH. Nah, itu harus diperhatikan.
Selanjutnya ada kondisi kultur dan lingkungan yang steril. Kemudian ada teknik kultur jaringan. Yang pertama itu adalah kultur meristem, yaitu eksplan yang digunakan berupa jaringan meristem. Selanjutnya kalau kultur kloroplas itu tentunya eksplannya itu berupa kloroplas dan biasanya digunakan untuk fusi protoplasma. Selanjutnya ada kultur polen atau kultur anter, jadi putih atau benang sari. Eksplan yang digunakan adalah putih ataupun benang sari. Selanjutnya kultur fusi protoplas itu adalah eksplannya itu berupa protoplas. Nah, tentunya teknik kultur jaringan ini kan ada kekurangan, ada kelebihan. Ada beberapa kelebihan dari kultur jaringan. Yang pertama itu tentunya dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak, kemudian tidak memerlukan tempat yang luas, kemudian tidak bergantung pada musim. Jadi mau buat kapanpun oke. Penting laboratorium siap, alat dan bahannya siap. Kemudian bibit yang dihasilkan itu lebih sehat dan seragam. Nah, nggak hanya kelebihan, tentunya kultur jaringan itu memiliki kekurangan. Apa aja sih kekurangannya? Yang pertama, tentunya memiliki biaya yang sangat besar, kemudian memerlukan keahlian khusus. Jadi takutnya kalau semisal eh, nggak memiliki ahli dalam mengkultur sebuah jaringan, yang tumbuh bukan tanaman baru, tapi malah seperti jamur nantinya yang tumbuh. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Dini. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini ada salah ketik ataupun salah kata. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, boleh chat WhatsApp Bu Dini ataupun chat di Teams. Tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.